Halo warga penyembah Syiah, penyembah Iran, atau apapun yang Anda sembah. Jadi guys, ya baru-baru ini saya menemukan penelitian yang sangat luar biasa. Apa itu? Jadi guys, ternyata Iran itu semakin tahun, semakin hari, ternyata semakin radikal. Wow. Menurut data guys ya, kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kelenjotan berjamaah. Jadi menurut data, ternyata ada ratusan ribu orang yang radikal di Iran. Bayangkan, bukan cuma 1.000 atau 2.000, tapi ratusan ribu. Dan yang paling banyak itu berada di tubuh IRGC. Wow, luar biasa. Ya, jadi orang-orang yang menyembah IRGC, menyembah Syiah, menyembah Iran, pasti akan kejang-kejang kulenjotan berjamaah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu makin lama makin radikal gitu ya, makin lama makin intoleran gitu? Apa alasannya? Apakah ini by design? Apakah ini sengaja atau tidak? Apa yang paling mempengaruhi? Jadi ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu, kalau suatu negara itu lebih fokus pada agama, ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya, kalau lebih fokus agama, sedikit-sedikit agama gitu ya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Biasanya mereka itu mabuk agama. Nah, biasanya orang yang mabuk agama itu sangat mudah radikal. Kenapa? Karena orang yang mabuk agama itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi orang yang radikal itu biasanya hanya melihat dari satu sudut pandang. Mereka dibesarkan di lingkungan yang hanya melihat dari satu sudut pandang. Nah, itulah alasan yang kenapa kalau Anda jeli, Iran itu memusuhi Amerika, memusuhi Eropa, memusuhi Israel. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka melihat hanya dari satu sudut pandang. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya bahas ini dari sudut pandang edukasi, bukan dari sudut pandang kebencian gitu ya. Saya bukan buzzer Israel, saya bukan buzzer Amerika, saya bukan buzzer siapapun di sini ya. Ya, saya bukan buzzer Syiah juga gitu. Saya benar-benar netral. Jadi yang paling mempengaruhi itu karena Iran itu semakin lama semakin mabuk agama gitu. Ya. Nah, apakah ini yang mempengaruhi Iran itu semakin hari semakin terpuruk? Yes. Ya, karena banyaknya orang-orang yang radikal di sana. Ya, sedikit-sedikit ingin perang gitu ya. Sedikit-sedikit ingin memusnahkan Israel, sedikit-sedikit pengen menghancurkan Amerika, sedikit-sedikit pengen menghancurkan Eropa. Padahal mereka nggak punya kemampuan gitu ya. Mereka nggak punya begini gitu ya. Mereka hanya punya nekat ya, ngata-ngatain. Matilah Amerika, matilah Eropa, ya, semuanya dikata-katain. Nah, alasan selanjutnya, kalau saya perhatikan itu, karena pemerintah membiarkan orang-orang seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, orang yang demo, yang turun ke jalan itu adalah orang-orang yang radikal biasanya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Jadi yang air-air ini demo, yang membela pemerintah itu adalah orang-orang radikal. Bahkan di Iran ya, pada saat Iran itu diserang oleh Amerika, mereka itu punya acara gitu ya. Tiap malam punya acara untuk apa? Untuk menguatkan sesama mereka gitu ya. Iran itu ya punya tradisi gitu ya. Selama diserang oleh Amerika, tiap malam mereka bikin acara gitu ya, menguatkan sesama mereka. Kenapa? Karena kalau Iran itu ya menggulingkan pemerintahannya, maka orang-orang radikal ini tidak akan punya tempat. Jadi orang-orang radikal ini takut gitu ya kalau pemerintah Iran itu dibubarkan gitu. Mereka tidak akan punya tempat gitu ya. Ya, apakah orang-orang radikal ini mempengaruhi warga Konoha? Yes, ini juga mempengaruhi warga Konoha. Ya, ada semacam hipotesa yang mengatakan ketika Iran revolusi, ini mempengaruhi warga Konoha juga gitu ya untuk revolusi. Konoha juga kan revolusi ya tanpa kita sadari. Ya kan? Revolusi agama gitu ya. Maksudnya bukan revolusi agama. Revolusi dulu kita kan nggak terlalu agamis banget ya. Kita tuh netral gitu ya. Kita kan sekuler ya dulu ya zaman Soeharto. Sekarang aja kita
lebih mau agama kalau saya perhatikannya. Berlebihan ya, banyak yang berlebihan juga gitu. Sehingga apa? Sehingga kita terpuruk. Itu mempengaruhi, guys. Saya tidak membenci agamanya di sini ya, enggak. Saya membenci kelakuannya. Gak ada urusan dengan agamanya. Saya nggak peduli mau nyembah toilet kayak, mau nyembah sampah kayak, mau nyembah batu aki kayak, mau nyembah sarung tangan kiper kayak, nggak jadi masalah ya. Yang penting kelakuannya, karakternya. Karena agama itu mempengaruhi karakter kita, itu permasalahannya. Ya, ada orang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Lah, ngapain kita beragama kalau agamanya nggak mempengaruhi gitu? Jangan salah agamanya dong. Ya, agama itu tidak mempengaruhi orangnya berbuat jahat lah. Ngapain kita beragama kalau oh, kita tidak dipengaruhi oleh agama? Jangan sedikit-sedikit, jangan salah agamanya. Ya, itu mempengaruhi, guys. Secara data seperti itu, agama mempengaruhi pola pikir manusia. Makanya saya sering bahas agama itu karena agama mempengaruhi pola pikir kita. Iran juga seperti itu. Kenapa Iran terpuruk? Karena agama mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Ya, salah satu masyarakat Iran yang maksudnya masyarakat Iran itu sekarang banyak yang radikal gitu. Ya, walaupun lebih banyak yang ini ya moderat ya, tapi walaupun mereka moderat itu biasanya mereka takut ya dengan orang-orang radikal. Orang-orang radikal ini punya tempat spesial di Iran gitu. Ya seperti misalnya IRGC. IRGC itu kan dinyatakan sebagai organisasi radikal. Keluarga IRGC juga seperti itu. Mereka setia dengan negara mereka itu karena apa? Bukan setia dengan pemerintah mereka itu karena faktor daripada IRGC, orang-orang radikal gitu. Jadi itu permasalahannya. Ya karena orang-orang radikal ini sehingga apa? Sehingga Iran hancur lebur berantakan. Tapi pendukung Iran tidak akan menyadari ini ya. Yang ada di pikiran mereka itu Iran itu luar biasa, Iran itu hebat, Iran super power ya. Iran nggak mungkin kalah walaupun Ayatollah Ali Khamenei sudah mau tiar ya. Kemudian ada 20 jenderal meninggal. Ya, bagaimana caranya Iran atau bagaimana ceritanya Iran menang? Wong 20 jenderalnya sudah mau tiar ya, dan banyak warga sipil yang meninggal. Ini terlalu menghibur diri ya kalau saya perhatikan. Apa jangan-jangan yang mendukung Iran itu juga orang-orang radikal gitu? Apakah karena musuhnya Israel gitu? Apakah karena musuhnya Amerika gitu? Jadi tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Ya, harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau kita melihat dari satu sudut pandang, maka kita akan ngata-ngatain Israel itu penjajah gitu. Ya, kalau kita melihat dari satu sudut pandang, Konoha juga bisa dikatakan penjajah. Dari sudut pandang orang Timur Leste, Konoha penjajah. Dari sudut pandang orang Papua, Konoha itu penjajah. Jadi yang penjajahan itu tidak akan bisa dilihat dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai sudut pandang. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian, apakah Iran itu akan damai dengan Israel? Kayaknya enggak. Susah itu. Selagi masih ada orang-orang yang radikal. Cuman harapannya anak-anak muda Iran itu kan tumbuh di situasi yang penuh dengan informasi seperti internet dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya anak-anak muda di sana itu semakin berpikir luas gitu ya. Beda dengan boomers gitu atau generasi kolonial gitu. Ya, generasi kolonial atau boomers itu mereka keras kepala gitu ya. Oh, harus perang dengan Israel. Ya, Israel harus di bumi hanguskan. Ya, makanya mereka ya keluar dari rumah ya, keluar melihat pasukan IRGC menembalkan roket ya, menerbangkan rudal. Ya, itu namanya seperti mencintai kematian. Iya kan? Masyarakat mencintai kematian. Ya, itu orang-orang radikal. Di eh, Iran itu banyak orang radikal. Bahkan Bu Monik juga pernah mengatakan itu bahwa masyarakat Iran itu banyak yang mencintai kematian. Salah satu alasan itu ya karena faktor radikal. Radikalisme itu susah dihilangkan, guys. Ya, ini dari sudut pandang edukasi ya. Ya, dari sudut pandang edukasi, radikalisme itu bisa hilang kalau ya ada kalaunya. Kalau lingkungan kita berubah, itu pun nggak ada jaminan juga. Bacaan kita berubah, lingkungan kita berubah, ya yang kita tonton berubah, pola pikir kita berubah, ya itu uh,
paling mempengaruhi. Kalau enggak susah ya. Ya, jadi mudah-mudahan Iran tuh sembuh dari penyakit bernama radikal. Ya, dan orang-orang radikal ini bisa dilindungi oleh Ayatollah Ali Khamenei. Sehingga apa? Sehingga subur gitu ya, dari dulu subur gitu. Ya, mereka hanya memikirkan tentang kebencian-kebencian gitu. Enggak pernah memikirkan kedamaian, gimana supaya Israel hancur, itu yang dipikirkan mereka. Orang-orang radikal ini kan membenci Israel, yang membenci Amerika, membenci Barat. Ngaco berpikirnya. Ini berpikir orang yang sedeng ya, yang ODGJ gitu. Aduh, kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Syiah ya, atau penyembah Syiah atau penyembah Iran. Mohon maaf ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Anda menyimpulkan, saya bukan penyembah algoritma. Salam rasional.